Perkenalkan, kami dari kelompok Cafe Kita membuat aplikasi Cafe Kita di dalam visual. Nama saya Ahmad Hasan Basari. Nama saya Billy Koster Junior. Nama saya Muhammad Alfian Nugroho. Ya, pertama-tama kita membuat dulu database-nya, yaitu kontak. Untuk tabelnya berupa kontak, pesan, riwayat. Kita melihat desain view-nya, kode, short text semua, nama, kategori, banyak barang, harga, jumlah. Ini tidak boleh pakai spasi karena di dalam database tidak bisa membaca spasi. Lalu selanjutnya pesan. Desain view-nya seperti ini, P kode, P nama, kategori, banyak barang, harga, P ini adalah pesan, kepanjangan dari pesan. Ini kita mencoba riwayat. Kenapa ada dua? Karena kita mau mencoba lebih dari satu tabel di dalam satu database di dalam aplikasinya. Jadi banyak tabel yang kita masukkan di dalam aplikasi. Jadi kita membuat banyak seperti ini. Nah, riwayatnya, desain view-nya seperti ini, nomor, tanggal, total beli. Selanjutnya kita buka dulu Visual Studio-nya. Kita membuat dari VB, yaitu kita terlebih dahulu membuat modulnya seperti ini, input sistem data oleh DB karena kita dari Microsoft Access, lalu modul public con oleh DB connection, public DA as oleh DB adapter, public DS as dataset, public CMD as oleh DB comment, public DR as oleh DB data reader. Subkoneksikan tricon sama dengan new oleh DB connection, provider sama dengan Microsoft S oleh DB 12.0 data source data .accdb. Ini kita hilangkan biar tidak lama-lama. Dikasih petik ini codingannya hilang. Kenapa kita memakai as oleh DB 12.0? Karena kita filenya accdb. Ini untuk tombol login. Button 1. Jika text box 1 diisi admin dan text box 2 diisi admin, maka login akan berhasil. Dan jika text box 1 masih kosong dan text box 2 masih kosong, login belum berhasil dan masih belum bisa login untuk masuk. Kemudian untuk tombol kembali digunakan untuk keluar aplikasi login atau keluar dari form login. Selanjutnya setelah kita yang tadi, langsung coba kita run aja. Nah, untuk user ya adalah tadi text box 1 diisi admin dan passwordnya text box 2 diisi admin juga. Kemudian kita coba login. Nah, berhasil. Selanjutnya ini adalah codingan kosongan form. Kemudian ini untuk matikan form. Selanjutnya ini adalah codingan tampilkan data. Select adalah ambil dari form kontak. Tombol button 6 untuk tombol penjual. Kemudian ini button 1 untuk hidupkan form dan kosongan form. Kemudian button 4 sama untuk memanggil form yang dihidupkan dan dikosongkan. Kemudian button 2 ini digunakan untuk tombol simpan. Dari simpan ini untuk simpan ke form kontak. Sebelum ini kita harus memanggil dari form kontak dulu, kemudian where-nya kode. Jika text box 1 ada yang sama, maka tidak akan berhasil. Kemudian ini data grid view-nya untuk yang klik mouse. Kemudian ini button 3 untuk update kontak atau untuk edit. Kemudian ini button 5 digunakan untuk menghapus data. Kemudian ini run dari yang codingan tadi, coba kita tambah. Di sini kita akan mengisi kode. Coba makanan 03, nama Alfian. Coba kalau ada kesalahan nulis, coba kita batal ya. Kosong total. Kita tambah lagi MA03. Banyak barang 10, harga 1000, jumlah dulu
Kemudian kita simpan. Input data sukses. Nah, masuk. Kemudian coba kita sekarang edit. Kita klik dulu, kemudian kita rubah. Misal banyak barang yang kita rubah. Ada 50. Kemudian harga jadi 2000. Kita jumlah, kemudian kita edit. Nah, di sini berubah. Kemudian hapus. Kita coba hapus yang ini ya. Langsung kita hapus semua. Yakin untuk menghapus ya. Nah, di sini yang tadi MA3 terhapus. Selanjutnya kita masuk ke penjual, form penjual. Untuk form penjual di sini juga ada kosongkan form seperti ini, kemudian matikan untuk mematikan text box-nya, kemudian hidupkan agar text box-nya bisa diisi. Nah, kemudian di sini akan ada tambahan di mana yaitu tampilkan data. Jadi nanti tampilkan data ini digunakan untuk pesan pada data grid view-nya DGV. Kemudian tampilkan data stok ini untuk di from kontak, jadinya di tabel kontak di data grid view-nya. Jadi di form ini akan ada dua DGV yaitu DGV menu dan juga DGV pesan. Kemudian sub selanjutnya yaitu total pesan, di mana nanti akan mentotalkan seluruh pesanan yang ada di tabel penjumlahan ini. Jadi nanti total pembeliannya ditotal secara otomatis secara pesanan yang sudah dibeli. Kemudian di sini akan ada sub kode pembeli. Kode pembeli ini untuk kode pelanggan, di mana nanti kita akan memasukkan ke riwayat di tabel riwayat, di mana nomor ID-nya nanti akan otomatis. Jadi nanti otomatis 1, 2, 3 dan sebagainya. Seperti itu. Kemudian sub tanggal beli, ini untuk tanggal pembeliannya sekarang. Jadi nanti akan ada riwayat untuk tanggal pembeliannya sekarang, seperti itu. Kemudian masukkan riwayat. Masukkan riwayat ini untuk memasukkan simpannya. Jadi nanti totalnya semua akan disub masuk ke tabel riwayat ini. Jadi nanti ada kode pembelian, ada tanggal pembelian dan juga totalnya dari pembelian yang dipesan oleh pembeli. Kemudian button 2 ini digunakan untuk menambahkan. Jadi nanti menambahkan data dari pesan yang sudah diberikan. Jadi nanti menu kita pesan A sampai MA001 ayam. Nah, nanti kita setelah menginput nanti kita akan menekan masuk ke DGV pesan ini. Nanti juga bisa masuk seperti itu. Untuk masuk ke pesannya ya. Kemudian kita masuk ke sini text box ke button 3 yaitu button 3 ini adalah update. Jadi nanti kita update pada data yang ada di kontak. Jadi nanti ada perubahan atau bagaimana untuk update pada saat pembelian. Jadi nanti pembelian itu akan mengurangkan stok untuk penjumlahannya. Jadi nanti secara seperti itu. Nanti untuk ditampilkan data stoknya di atas DGV yang atas. Kemudian button 5 ini digunakan untuk menghapus. Ini menghapusnya yaitu menghapus reset dari pesanannya. Jadi setelah pemesanannya dipesan, setelah kita total masukkan riwayat, nanti akan reset pesannya DGV tersebut akan kosong. Kemudian nanti akan kosongkan form. Kemudian di sini ada penjual load di mana kita terbukti menggunakan dua DGV yaitu menu dan juga pesan. Lalu di button 6 ini untuk masuk ke kembali ya. Jadi masuk ke from contact yang tadi yang sebelumnya dijelaskan oleh teman saya. Kemudian ini ada button 10, ini klik untuk pengurangan dari sisa stok. Jadi stoknya kita kurangi dengan cara seperti ini, tekan diklik dari button 10-nya. Kemudian ini data grid view 1 cell contact klik. Jadi untuk mengambil menu yang kita buat, nanti setelah kita pilih menunya akan masuk ke text box masing-masing yaitu text box 1, 2 dan seterusnya dengan selnya 0 sampai 5. Kemudian ini bitmap. Bitmap ini digunakan untuk form bentuk dari file printnya. Jadi nanti kami membuat print bentuknya seperti ini. Kemudian nanti akan dipanggil iPrint dengan cara kita pakai tools yaitu print control ya, pokoknya berhubungan dengan print itu. Nah, nanti ini ada settingan juga grafiknya. Nah, kemudian total B ini tombol dari total. Jadi nanti setelah kita total, klik
akan muncul seperti ini. Kenapa rumusnya seperti ini? Karena call ini tadi adalah subnya tadi. Jadi kita mau memanggil sub yang ada di atas tadi dengan cara call kemudian nama subnya yang kita buat tadi. Jadi ada call total pesan, kode pembeli, tanggal pembeli, dan masuk riwayat. Kemudian di bawahnya ada refresh. Jadi jika ada bug atau kendala atau data yang kita input itu tidak masuk, kita bisa refresh di form penjualnya tersebut. Jadi nanti kita bisa melihat, oh ternyata ini kok error. Kita refresh saja, nanti tampilan datanya akan muncul seperti itu. Kemudian di sini akan ada riwayat. Nah, ini nanti kita masuk ke form riwayatnya ya. Nah, kemudian ini juga ada tombol DGV. Jadi nanti data dari pesanan, jika contoh seandainya kita itu ada kesalahan mengisi seandainya, oh mas ternyata pesannya bukan yang ini, oh kita bisa mengubah atau menghapusnya seperti itu. Kemudian di button 1 ini untuk masuk ke kembali ya, yaitu di login langsung kembali ke awal. Kemudian ini ada text box 6. Text box 6 ini mengisi di mana from kontaknya, jadi nama dari from kontak. Ini untuk mencari. Jadi kita itu ingin mencari, seandainya kan menu kita banyak. Kita mau cari ayam bakar, nanti bisa otomatis tampil di atasnya seperti itu. Ini message word-nya kita buat seperti ini biar unik. Kemudian 4 ini untuk menghapus. Jadi menghapusnya ini akan menghapus sebuah pesan, dimana nanti menghapus pesan seperti tadi kayak aduh pesannya nggak sesuai, nah seperti itu. Kemudian di sini ada perkaliannya. Jadi button 9 ini untuk perkalian antara pembelian sisa stok dengan harga stok seperti itu. Nah, jadi kita sudah masuk ke formnya, di mana form penjual. Kita cari contoh ya, kita sudah punya 2 menu. Kita mau cari ayam panggang, kita bisa mencarinya seperti itu, goreng bisa. Kemudian kita mau isi menyimpan ini ya, jadi kita klik, kemudian kita jumlah pesanan, kita pesan seandainya kita pesan 3, kita sisa stok, kita jumlah juga, kemudian kita edit ini. Jadi nanti di sini akan berubah baik jumlah maupun banyak barangnya. Nah seperti ini. Kemudian kita sudah memesan pesanannya, kita klik simpan. Nah, jika seperti ini, kita bisa menggunakan refresh. Nah, jika error bug seperti itu, makanya kegunaan dari refresh seperti itu. Sudah dipesan, kemudian kita tekan totalnya, total seperti ini, klik total. Nah, kemudian nanti akan total dari P jumlah ini ke sini, kemudian ini tanggalnya, dan ini adalah pelanggan 06. Seperti itu. Jadi ini adalah pelanggan ke-6-nya, urut. Nah, kita bisa itu. Kemudian setelah selesai kita bisa reset tadi seperti tadi, kita buang resetnya. Sekarang kita masuk ke riwayat. Nah riwayatnya nanti seperti ini, kita akan lihat double-nya seperti ini. Jadi nanti kayak ada pesanannya jika 2 seperti itu. Untuk riwayat simple, jadi kita hanya menambahkan tombol untuk kembali ke from kontak atau from penjual juga bisa sebenarnya. Kemudian ini adalah load-nya dari database-nya yang sudah kita isi tadi. Cuma seperti itu. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas salah kata dan kekurangannya. Jika ada yang mau ditanyakan bisa komen atau sebagainya. Saya akhiri dari kami semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.